Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kabar teman-teman selalu sehat ya, dan semoga hari-hari teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di era yang masih Covid ini dan kita akan menghadapi yang namanya endemi, semoga teman-teman selalu diberi keberkahan dan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas seharian teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lingga Fathail Albir dengan NIM 150262106, merupakan mahasiswa perkuliahan mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang batasan pendidikan, landasan pendidikan, dan komponen pendidikan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama ada batasan pendidikan. Batasan pendidikan beraneka ragam macamnya, berbeda karena orientasinya, konsep dan dasar yang digunakan juga, atau karena landasannya yang berbeda. Ini menurut perkataan yang saya kutip dari Mardi Harto tahun 2009. Berikut akan dijelaskan tentang beberapa batasan pendidikan. Batasan pendidikan memiliki beberapa jenis. Ada 4 jenis dari batasan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Dan yang keempat ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Kita masuk ke yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan dipandang sebagai proses transformasi budaya di mana warisan budaya diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi dari nenek moyang kita ya, itu diturunkan pendidikannya gitu. Ini menurut Yuristia dan Al-Ghazali pada tahun 2018. Dari generasi yang lebih tua hingga generasi yang lebih muda. Cita-cita budaya ini memiliki transformasi. Akan ada momen yang tidak diduga sebelumnya di mana masa akan menuntut berbagai macam persyaratan. Ada 3 jenis transformasi, termasuk nilai-nilai yang bisa diwariskan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan lain-lain. Tugas pendidikan yaitu menyiapkan regenerasi peserta didik. Yang kedua, ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pengertian pendidikan yaitu kegiatan yang terstruktur dalam membekali peserta didik, juga salah satu proses pembentukan kepribadian supaya menjadi warga negara yang baik. Perkembangan orang tersebut bagi mereka yang telah dewasa dan bagi mereka yang telah tumbuh dengan usaha mereka sendiri adalah proses pembentukan pribadi melalui 2 tujuan. Yang ketiga ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Apa sih maksudnya? Pendidikan sebagai sarana mempersiapkan warga negara dapat dipandang sebagai kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang layak. Yang keempat, ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diartikan sebagai pencetak tenaga kerja ketika digunakan untuk membimbing peserta didik sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena pekerjaan telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Ini menjadi tujuan pendidikan yang sangat penting. Karena bagaimanapun ya teman-teman, bahwa pendidikan yang sedang kita lalui saat ini dari mulai SD, SMP, SMK atau SMA dan memasuki jenjang perkuliahan, itu ujung-ujungnya kita akan memasuki yang namanya dunia pekerjaan. Jadi pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk penyiapan tenaga kerja. Seperti itu teman-teman. Lanjut, yang kedua ada landasan pendidikan. Menurut Rosid, praktik pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau kelompok atau lembaga dalam membantu seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Pendidikan nasional diarahkan pada pengembangan cara hidup baru bagi orang Indonesia dan mencapai tujuan Indonesia. Landasan merupakan tumpu, titik awal, atau pondasi pijakan yang melandasi suatu hal. Ini menurut Efrata tahun 2021 dan Roshidi tahun 2017. Ada beberapa landasan yang bisa dijadikan untuk acuan atau titik tumpu. Di antaranya, yang pertama ada landasan sosiologis, landasan filosofis,
landasan psikologis, dan landasan kultural. Oke teman-teman, akan kita bahas satu persatu. Apa itu landasan sosiologis, filosofis, psikologis, dan kultural. Yang pertama ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan dasar atau acuan yang Landasan sosiologis merupakan dasar atau acuan yang dijadikan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersumber dari sosiologis. Jadi sosial ya teman-teman, namanya juga sosiologis gitu. Yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikan dengan tujuannya yaitu menelaah masalah pokok di dunia pendidikan. Yang ketiga ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang bertujuan untuk pemahaman manusia, terutama pada proses belajar manusia. Dukungan sosial merupakan proses komunikasi dalam jaringan sosial yang bermanfaat bagi kesejahteraan psikologis individu. Jadi, psikologis ini lebih mengarah kepada psikolog dari manusia-manusia tersebut, dari orang-orang yang belajar. Seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu ada landasan kultural. Landasan kultural merupakan pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan oleh nilai-nilai yang diagungkan dan disepakati dalam kehidupan nasional. Baik, pembahasan selanjutnya ada komponen pendidikan. Ilmu adalah proses representasi yang dapat memaparkan objek dengan jelas, yang di dalamnya tidak mengandung keraguan dan kemungkinan yang salah, tetapi berisi fakta yang kuat. Jadi ilmu itu dapat dikatakan hal yang tidak bisa dibuktikan dengan opini saja, jadi harus dengan fakta-fakta yang kuat seperti itu. Oke, kita masuk ke komponen. Komponen adalah elemen dari sistem yang berperan dalam keseluruhan proses pencapaian tujuan sistem. Jadi komponen ini merupakan, kalau diibaratkan dalam satu mesin ya, dalam satu mesin itu ada berbagai macam komponen. Jadi jika satu komponen saja tidak ada dalam mesin, maka tidak akan berjalan mesin tersebut. Seperti halnya juga komponen pendidikan. Jika satu komponen pendidikan tidak ada, maka tujuan dari pendidikan itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Nah, ada beberapa komponen pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada peserta didik, dan yang ketiga ada pendidik. Kita bahas satu persatu, dari mulai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan dan pembentukan manusia ditentukan oleh tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, untuk mencapai hasil yang maksimal perlu yang adanya kurikulum yang baik, seperti itu. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik merupakan bahan baku dalam proses perubahan yang dikenal sebagai pendidik. Jadi, peserta didik ini merupakan peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada pendidik. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan yang dibutuhkan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Pendidik memiliki tugas yang utama yaitu mendidik. Mendidik mengacu pada proses seorang pendidik menanamkan sikap dan mentalitas pada peserta didik. Salah satu komponen keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah adanya tenaga pendidik yang disebut dengan pendidik, meliputi guru ataupun dosen. Ini menurut Nasri pada tahun 2019. Tidak hanya tenaga pendidik, komponen lain yang sangat diperlukan untuk pendidikan yaitu adanya peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik dan peserta didik merupakan komponen utama untuk menunjang keberhasilannya suatu pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang murni dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.